Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bambang Sukmaji yang pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan masalah sistem sekolah pada zaman Shogun atau zaman Edo 1603 sampai 1867. Pada zaman Edo terdapat sekolah rakyat yang disebut dengan Terakoya, dan saat itu adalah merupakan pendidikan populer bagi rakyat biasa tanpa ada perbedaan status. Pada zaman Edo ini atau akrab dengan zaman Shogun, kesempatan sekolah untuk semua masyarakat terbuka lebar dan sampai ke pelosok Jepang. Tempat sekolah zaman itu berada di kuil-kuil Buddha dan hanya mengajarkan pelajaran inti seperti membaca, menulis, dan berhitung dengan sempoa. Pendidikan sistem ini berkembang hingga ke pelosok Jepang pada zaman Edo 1603 sampai 1867. Kemudian pada zaman Meiji sekolah ini dibubarkan. Pada zaman Terakoya hingga masa akhir keshogunan Edo berakhir adalah sebanyak 30.000 sampai 40.000 Terakoya, sehingga dapat dikatakan bahwa Terakoya adalah merupakan soko guru dari budaya Melak oleh Jepang. Sejak zaman 1800-1600 masyarakat Jepang sudah tidak buta huruf. Terakoya sebenarnya pertama kali didirikan di zaman Buddha sebelum zaman Edo, dan pertama kali juga Terakoya zaman Buddha diselenggarakan di kuil-kuil Buddha. Tetapi pada zaman Buddha, zaman sebelum Edo, sekolah Terakoya dibedakan menjadi anak-anak samurai dan penguasa saja. Di tengah periode Edo, kemudian sekolah ini dibenahi sehingga bisa menerima kelas dari anak-anak pedagang. Padahal anak-anak pedagang ini tersebar luas dari mulai kota besar sampai pelosok Jepang, sehingga sekolah ini zaman Edo sudah tersebar di seluruh tanah air Jepang. Kemudian Terakoya dihapus pada zaman Meiji ketika pemerintah melembagakan sistem Orde Gakusai pada tahun 1872. Saat itu di sekolah umum seperti Gakusai itu adalah wajib. Metode pendidikan Terakoya sangat berbeda dengan pendidikan zaman sekarang, karena pada Terakoya hanya mengajarkan masalah membaca, menulis, sempoa. Kemudian juga dibedakan menurut jurusan-jurusan yang diminati siswa. Kalau siswanya itu anak pedagang yang memang senang berdagang, maka akan diberikan teks atau oraimono, buku perdagangan. Sebaliknya apabila dia seorang anak petani dan berminat di bidang petani, maka di Terakoya ini diberi buku teks atau oraimono berupa buku pertanian. Di samping itu juga selain oraimono itu ada buku teks Taikin Orai yang digunakan untuk mempelajari budaya dasar dari Jepang, untuk mempelajari kaligrafi. Dan buku ini pada awalnya pada zaman Buddha hanya untuk anak-anak kaum samurai atau penguasa, tapi zaman Edo bisa dipelajari oleh anak-anak dari golongan biasa. Di Terakoya, di samping membaca dan menulis, para siswa juga diberi pelajaran masalah sejarah dan geografi. Khusus untuk Terakoya yang wanita juga diajari untuk menjahit, merangkai bunga, serta ritual upacara minum teh. Demikian bahasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.